warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, dan adat istiadat besar dan sakral. Oleh karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu, manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bertingkah laku terhadap alam yang disebut sebagai kearifan lingkungan. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sasi berasal dari kata sangsi yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Sasi telah dilakukan secara turun-temurun di berbagai wilayah Kepulauan Maluku dan meluas sampai wilayah Papua Barat. Sasi yang ada di Kepulauan Maluku terdiri dari wilayah Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watu Bela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, dan Kepulauan Barat Daya dan Kepulauan Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Pelaksanaan sasi yang merupakan hukum adat dibuat, diawasi, dan dikoordinir oleh lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan yang disebut dengan kerapatan Dewan Adat atau Saniri. Saniri Negeri adalah lembaga di tingkat negeri atau kampung yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan dari masing-masing soa atau marga atau klan. Lembaga ini bersifat legislatif dan bertugas mengambil keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh raja dan masyarakat. Kepala pemerintahan negeri atau raja adalah pimpinan lembaga adat atau biasa dikenal dengan ketua adat, bertugas untuk memimpin desa yang dibantu oleh saniri negeri dalam memberikan keputusan. Kemudian ada sekretaris negeri yang memiliki kedudukan sebagai staf pembantu raja yang bertugas menjalankan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Kemudian ada kepala soa. Kepala soa adalah pimpinan atau perwakilan dari suatu soa yang bertugas dalam membantu raja dalam menangani berbagai permasalahan adat istiadat dan budaya di dalam negeri seperti perkawinan, pengangkatan anak, dan lainnya. Kemudian kewang merupakan perwakilan dari masing-masing soa yang bertugas dan berwenang untuk menjaga dan mengawasi lingkungan dan wilayah darat, laut, dan wilayah sasi. Kemudian ada marinyo yang memiliki tugas untuk menyampaikan berita dari raja atau ketua adat kepada anggota lembaga adat lainnya dan kepada masyarakat yang bertugas menyampaikan informasi. Dalam pelaksanaan sasi terdapat dua istilah penting, yaitu buka sasi dan tutup sasi. Buka sasi adalah saat masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau mengambil suatu sumber daya yang sedang disasi. Sedangkan tutup sasi adalah ketika sumber daya tersebut dilarang untuk dipanen dan akan dilindungi kembali oleh hukum sasi. Sasi akan dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan. Sasi dimulai dengan upacara adat yang dihadiri oleh kepala kewang, para saniri negeri, serta masyarakat desa. Kemudian lembaga kewang melalui marinyo berteriak sambil berkeliling desa agar diketahui oleh masyarakat. Sumber daya yang dilindungi sasi yaitu salah satunya ikan lompa atau Trisa baelama. Masyarakat umumnya memanfaatkan ikan lompa sebagai sumber makanan dan ikan umpan. Ikan lompa yang masih segar biasanya dikonsumsi mentah setelah dicampur dengan bumbu tertentu atau digoreng atau dikeringkan. Secara ekologis, ikan lompa mempunyai peranan penting dalam rantai makanan di perairan, yaitu sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan lainnya dengan ukuran yang lebih besar. Sanksi pelanggaran sasi.
Sanksi yang diberikan dengan tujuan tidak hanya sekedar memberikan trauma atau jera bagi pelanggar, tetapi untuk mendidik sang pelanggar untuk tidak melakukan hal yang sama. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi adat dan sanksi spiritual. Sanksi adat dapat berupa sanksi moral dan fisik dari masyarakat dan sanksi berupa benda. Sedangkan sanksi spiritual adalah sanksi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masyarakat. Adanya semua aturan dan larangan secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitarnya dan tidak mengganggu keberlangsungan hidup organisme lain. Dengan adanya aturan yang membatasi jumlah dan waktu dalam mengambil atau memanen sumber daya yang ada, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi generasi selanjutnya, karena keseimbangan dan ketersediaan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.